terpercaya. Sesaat lagi Anda menyaksikan Kompas Siang. Didukung oleh lebih dari 50 rumah terbakar di Jalan Sultan Abdullah II, Kecamatan Talo, Makassar, Sulawesi Selatan. Dinas Sosial tengah melakukan asesmen untuk memastikan jumlah jiwa terdampak. Kejaksaan Agung menetapkan 1 orang tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menyeret ex-Jampitsus. Petani di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan panik setelah lahan pertanian mereka dikepung api karhutlah. Dengan alat seadanya, petani turun langsung menjaga sawah dari kobaran api. Jejak 2 kampung yang lama tenggelam karena proyek pembangunan bendungan muncul kembali akibat kemarau panjang melanda wilayah Lebak, Banten. Pergerakan kapal di Selat Hormuz masih terhenti karena konflik selama 5 bulan antara AS dan Iran belum berakhir. Kapal-kapal pengangkut kontainer logistik ini tertahan tanpa adanya kepastian melanjutkan perjalanan dalam waktu dekat. Halo saudara, salam jumpa lagi di Kompas Siang. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat. Saudara, selain 5 sorotan utama tadi, ada juga informasi terkait Lurah Payapasir yang viral setelah video diduga mengejek warga saat menyampaikan keluhan kepada Wali Kota Medan, Riko Triputra Bayu Waas, menyebar di media sosial. Dan jangan lewatkan juga sorotan antrean kendaraan truk masih terjadi, salah satu di SPBU di Jalan Pangeran Petarani, Kota Makassar. Untuk mendapatkan BBM jenis solar, sejumlah sopir harus mengantre berjam-jam. Bersama saya Renata Panggalo. Dan saya Vidi Batlolone. Anda menyaksikan Kompas Siang di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, kami awali Kompas Siang dengan informasi sebuah mobil listrik terbakar di gerbang tol Cikampek Utama, Karawang, Jawa Barat. Api pertama kali muncul dari area bodi belakang atau tempat penyimpanan baterai kendaraan. Posisi depan gerbang, Mas. Area Cikampek. Api dengan cepat membesar, melahap bagian belakang mobil. Kebakaran terjadi tepat setelah pengendara melakukan transaksi pembayaran tol di gerbang tol Cikatama, Karawang, Jawa Barat dari arah Karawang menuju Cirebon. Berdasarkan keterangan pemilik kendaraan, api pertama kali muncul dari bodi kendaraan bagian belakang atau tempat penyimpanan baterai kendaraan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Posisi pas pertama kali lihat sih katanya di infonya petugas jaga gerbang tol ya. Iya. Ada asap di belakang unitnya. Ya, listriknya. Terus pas dicek, ya si korban berhenti, pas dibuka pintu informasinya api sudah membesar di belakang. Sendiri dia mengemudi, Pak? Sendiri. Baik. Penyebabnya apa infonya, Pak? Ya, info sih kalau misalkan dari listrik saya kurang tahu juga ya. Mungkin ya dari listrikannya lah ya, kurang tahu juga ya. Kita ke sorotan lainnya, lebih dari 50 rumah terbakar di Jalan Sultan Abdullah II, Kecamatan Talo, Makassar, Sulawesi Selatan. Dinas Sosial tengah melakukan asesmen untuk memastikan jumlah jiwa terdampak. Sejumlah warga berdatangan ke lokasi rumah yang mereka yang terbakar. Mereka berusaha untuk mengumpulkan barang-barang yang bisa diselamatkan. Dinas Sosial Kota Makassar tengah melakukan asesmen untuk memastikan jumlah jiwa yang terdampak kebakaran. Dari data sementara, kebakaran melanda 2 RT, sementara jumlah warga yang terdampak masih didata.
Sementara dari laporan Damkar dan teman-teman di lapangan, baik dari data sekunder pihak kelurahan, itu ada 50 atap rumah, 97 KK, 2 RT di 1 RW yang sama. Nah, untuk sementara ini kami masih mengumpulkan data-data, tapi langkah pasti yang akan kita laksanakan adalah mendirikan dapur umum. Kami juga sedang berkoordinasi dengan pemerintah setempat, termasuk dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Infonya BPBD akan membangunkan tenda untuk penyintas dan kami pun akan melaksanakan prosedur pelayanan dapur umum. Kebakaran di permukiman padat penduduk di Jalan Sultan Abdullah II, Kecamatan Talo, Makassar, Sulawesi Selatan ini terjadi dini hari. Material rumah warga yang umumnya terbuat dari kayu membuat api cepat membesar. Proses pemadaman terkendala sempitnya akses ke lokasi. Untuk memadamkan api, 30 unit armada pemadam kebakaran dikerahkan.